Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang uji hipotesis. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana membuka file IBM SPSS yang kita perlukan untuk memproses data. Dan kita kemarin memakai IBM SPSS SASIC 22 yang ini adalah lisensi. Jadi kita klik. Ya, ini agak lama. Coba juga kita membuka ini halaman welcome-nya dulu. IBM SASIC versi 22. Ya, ini kita bisa pakai data latihan ini. Jadi kita sudah punya data kemarin. Kita bisa klik lalu OK, atau ini outputnya kita lepas saja, outputnya kita buang saja supaya tidak membingungkan. Save content, no, tidak usah disimpan. Kemudian ini adalah file yang kita proses kemarin, logix1, logix2, login. Kita bisa membukanya melalui folder di sini, komputer 2 2021 data latihan ini. Kita double klik. The document is already used by another. Oke, kita sudah membukanya, makanya do you want to continue? Yes. Nah, ini outputnya kita buang lagi. Jadi nanti outputnya kalau terlalu banyak akan membingungkan, makanya ini selalu kita buang. Ya, data ini dengan data ini sama, karena file yang kita buka sama. Salah satu kita hilangkan saja supaya tidak kacau, tidak terjadi double counting. Double file yang kita buka. Ya, ini adalah 32186 dan seterusnya. Ini adalah file yang kita buat yang lalu. Kemudian kita akan menganalisis hipotesis sehingga kita buka di sini analyze, kemudian regression linear. Ini kita masukkan kepuasan konsumen. Ini adalah dependent variable atau variabel terikat. Kemudian dua ini tangible dan empathy, ini adalah variabel bebas atau independent variable. Nah, ini ada beberapa option di sini. Untuk sementara ini nggak usah kita pilih dulu yang bagian ini. Kemudian kita klik OK. Ini adalah hasilnya. Ini bisa kita copy ke dalam Microsoft Word. Caranya adalah ini diklik dulu sampai muncul panah ke sana, lalu copy. Ini dimasukkan ke MS Word di sini. Tapi untuk saat ini kita tidak menggunakan ini dulu, karena ada beberapa output ini yang akan kita proses lagi supaya kelihatan lebih jelas. Jadi kalau kita melihat di sini ya, ini kita lihat di sini ada bilangan 1776E15. Ini akan kita coba untuk merubahnya dengan cara diklik di sini. Ya, ini siap untuk memformat toolbarnya. Jadi toolbarnya di sini pakai sans serif. Kemudian kita klik kanan, kita isi cell properties. Karena di sini ini minus 15, itu artinya 1,776 dibagi dengan 10,15. Kita akan melihat angkanya di sini banyak sekali nolnya. Nah, kita coba untuk membuat cell properties. Kemudian pada bagian ini ya, bagian format value, ini desimalnya kita ganti dengan 16 ya, 16, apply.
Di sini akan kelihatan kalau kita besarkan dengan men-drag ini garis batasnya, ini 0,02, kalau kita buka lagi 0,000 banyak sekali, kemudian 18. Ini juga sama bagian ini. Ini kita cell properties, kemudian format value-nya, ini kita ganti dengan misalnya saja 17 atau 15 atau 16, tapi untuk melihat angkanya berapa di situ, ini desimalnya kita besarkan. Oke. Nah, ini 0,001. Setelah itu kita bagian ini kita copy. Ini mengkopinya bisa klik di sini. Mungkin dari sini ya. Kemudian ini kontrol klik, ini kontrol klik lagi, ini kontrol klik. Kemudian klik kanan, copy, masukkan ke file ini, uji hipotesis, lalu kita klik kanan, pastenya pakai paste sempurna, keep source formatting, jadi sumbernya sesuai dengan sumbernya. Upload ini dengan angka di sini nolnya banyak sekali di sini. Ini masih menggunakan minus 15, tapi sebenarnya angkanya tadi ada 00 sekian banyak sekali. Di sini tetap saja pakai pangkat 10 bagi dengan 10 pangkat 15 sama bagi dengan 10 pangkat 15. Kemudian ini kita formatnya dengan klik kanan, di sini klik kiri ya. Kemudian kita ganti single. Oke, ini batas kiri, batas kanan. Oke. Kemudian kita ringkas lagi dengan auto fit content. Ya, auto fit content malah nggak kelihatan ya. Jadi di sini empati dan bulannya, jadi nggak kelihatan. Nah, ini kita tentunya terpaksa dengan event, dengan file recordernya. Yang ini juga sama, kita buat paragrafnya single 00 poinnya, kemudian kita masukkan ke dalam auto fit content. Kemudian di sini juga sama, kita klik, kemudian kita buat single caranya sepertinya. Kemudian ini kita ganti dengan auto fit content untuk membuat posisinya lebih enak dan mudah dilihat. Yang ini terlalu panjang dan ini harus kita buat supaya ini kelihatan semuanya. Kemudian klik di sini adalah single. Kemudian ini oke. Lalu di sini dibuat auto fit content. Nah, kita peroleh ini ada T, ada signifikan, ada modal, constant, dan sebagainya. Ini adalah persamaan konstan, ini adalah persamaan dari regresi yang kita buat. Jadi B0-nya adalah ini bagian atas sendiri, ini satunya, kemudian ini satunya di B1 X1. Jadi model yang kita buat ini sudah saya tulis di sini, sehingga persamaannya adalah ini ya, persamaannya adalah ini 1,776 pangkat ini adalah konstan ini, kemudian 2x1 adalah x1-nya di sini, kemudian empati ini angkanya 1,268, 1,269 pangkat ini ya. Jadi ini diambil jadi B0, ini B1, ini B2. Persamaannya menjadi demikian. Kemudian ANOVA di sini kita lihat pada ANOVA ini F-nya atau P value-nya untuk F itu sama dengan 34.
ini bisa kita lihat pada kolom F ini, misalnya 34, ini kolom signifikan. Kemudian ini R kuadratnya, ini sudah saya tulis ya, makanya saya tinggal mengcopy saja dari atasnya. Sehingga ini R kuadratnya nilainya adalah 9,43. 0,971. Kemudian ini adalah variabel enter, variabel yang dimasukkan, empati dan tangible. Ini X1, ini X2 ya. Ini di sini posisinya X1-nya ada di belakang, X2-nya di depannya. Kemudian dan variabelnya adalah kepuasan konsumen. Ini adalah fungsi, jadi kepuasan konsumen merupakan fungsi dari empati dan tangible. Kemudian ini R kuadratnya, kalau lebih tepatnya ini akan kita tulis R-nya kecil. Ini biasanya buat miring ini, jadi R kuadratnya 0,91. Oke, sekarang kita masuk dulu ke dalam ini, pola Y sama dengan 1,776E. Ini angkanya hipotetis dan sepertinya nggak begitu bagus karena konstannya menjadi kecil sekali atau mendekati 0. Kemudian empatinya X1 juga mendekati 0 tapi berharga 0. Jadi di sini pasti dihilangkan, harganya adalah minus sekian. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membaca uji hipotesis ini. Y atau kepuasan konsumen ini akan sebesar 1,776E pangkat minus 15 seandainya X1 dan X2 tidak bekerja. Jadi kalau misalnya X1 dan X2 0, maka Y-nya sebesar 1,776E dibagi dengan 10 pangkat 15 atau mendekati 0 ya. Kemudian tapi ini harus ada satu asumsi namanya ceteris paribus, yaitu di mana semua variabel lain tetap. Semua variabel yang berpengaruh pada Y ini dianggap tetap, maka ini akan seharga 1,776E pangkat minus 15. Kemudian untuk X1-nya, ini seandainya X1-nya ini ditambah dengan 1 unit, maka Y-nya akan bertambah dengan 2 unit. Dengan asumsi semua variabel yang berpengaruh pada Y tetap. Kemudian untuk X2, ini akan jika X2-nya bertambah dengan 1 unit, maka Y-nya akan berkurang kecil sekali sebesar 1,269 dibagi dengan 10 pangkat 15. Jadi kalau kita lihat tadi nolnya banyak sekali, dan ini kalau kita lihat persamaan empati di sini minus angka desimalnya banyak sekali. Nah, ini adalah posisi empati seperti ini. Jadi persamaan regresinya adalah demikian. Untuk uji hipotesis ini, apakah ini berarti atau signifikan? Kita lihat pada bagian ini. Pada bagian P dan signifikan. Signifikan konstannya adalah 1, ini nggak signifikan. Jadi ini konstannya ini total salah. Jadi kalau ini 1, ini berarti total salah. Kalau ini seharusnya angkanya adalah di bawah 0,05 atau di bawah 5%. Kalau seandainya itu di atas 5%, kita akan menggunakan asumsi kedua bahwa ini signifikan sebesar 0,1 atau pakai angka p-value atau confidence level keyakinannya adalah 0,1. Jadi level keyakinannya kita pakai 0,5, sehingga di sini ini adalah konstannya tidak signifikan karena dia lebih besar daripada 0,5. X2-nya ini juga enggak signifikan karena ini angkanya 0,149, ini angkanya 1. Jadi ini tangible dan empati ini enggak ada kesesuaian atau ini tidak signifikan.
Oke, sementara itu dulu yang bisa kita bahas untuk kali ini. Sementara untuk ANOVA-nya, keduanya bersama-sama ini signifikan. Jadi tangible dan empati ini kedua-duanya kalau bekerja bersama ini akan signifikan. Tapi kalau bekerja sendiri-sendiri ini nggak signifikan. Bahkan X2-nya, X1-nya ini adalah tangible, X2-nya adalah empati. Empatinya ini malah minus. Kalau empati minus itu berarti semakin baik malah akan merugikan kepuasan konsumen. Ini ada kemungkinan karena pelayan tokonya terlalu ramah, apapun yang bisa menjadi masalah itu perlu kita pahami lewat pengamatan di lapangan langsung sehingga kita tahu apa penyebab kenapa ini minus. Jadi angka-angka ini tidak menunjukkan mengapa ini minus, yang akan menunjukkan adalah pengamatan kita di lapangan. Kemudian ini ada R kuadrat. R kuadratnya adalah 0,971. Artinya 0,971 ini adalah atau 97,1% ini dapat diterangkan dengan model dan mungkin sejumlah 2,9% ya. 2,9% ini tidak dapat diterangkan melalui model. Tetapi sebenarnya model di sini ini tidak signifikan. Baik, sementara ini dulu dan kita akan mencoba bagaimana mengatasi hal-hal yang tidak signifikan ini. Begitu yang bisa saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.